Ya, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, Fadil gimana? Pertanyaannya apa? Eh, saya kan sekarang lagi belajar out ya. Nah, Ya, itu mau nanya, konsep auto seperti apa sih? Kayak gimana sih? konsepnya. Hmm. Kayak kenapa harus ada token, kenapa harus ada reference token gitu. Bingung gitu. Kenapa harus ada token? Kenapa harus ada reverse token? Oke, saya cepat aja ya. Bentar. Ya, kelihatan ya? Nah, jadi kenapa eh, harus ada token ya? Oke, gini. Saya tanya dulu sama Fadil. Fadil sebelumnya pernah nggak bikin aplikasi, entah itu desktop atau itu web lah ya, dimana dia itu ada fitur login? Saya tanya itu dulu. Pernah nggak bikin bikin aplikasi dengan fitur login? Gak pernah sih. Belum pernah. Gak pernah, Bro. Belum pernah ya. Oke. Belum. Berarti selama Fadil kerja nih, kerja sebagai programmer, pernah diajarin ya. Itu belum pernah bikin aplikasi fitur login tuh belum pernah. Ada fitur login, cuman bukan saya ngerjain sih. Oke. Berarti belum, oke, belum pernah ya bikin bikin login ya. Oke. Tapi Ya, gini, intinya belum. eh tapi pernah ya, pernah lihat fitur login, pernah ya? Fitur login Pernah, pernah. pernah ya, sering lah ya. Ya. Oke, Oke. jadi ini saya gambarin aja di sini. Alah. Nah, ini katakan nih login nih, ya. Oke. Nah, di sini ada biasanya apa, username, ya. Di sini ada password. Nah, di sini ada buttonnya, login gitu ya. Nah, dua ini, ya. Tapi pernah nggak kebayang gitu, kalau misalkan username dan password nih, kok dia bisa tahu gitu siapa yang login? Misalkan saya ngisi nih nama email saya nih sama password, kok sistem bisa tahu itu yang saya masukin? Oh, ada datanya gitu. Pernah pernah nggak kebayang? Kayaknya nge-get dulu ke database kayaknya. Oke, kebayangnya database ya. Oke, sip. Ya, Jadi, kayak gitu. nah, kebayang nih, ini database ya. Jadi si siapa namanya, login gini kan. Nah, jadi si apa namanya, user input nih email ya. Dia input email sama password. Nah, dia cek nih email sama password. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus ada password? Kebayang nggak cara kerjanya gimana? Belum, belum gue. Belum kebayang. Oke. Ini kan karena password kita yang tahu nih, ya. Kadang ada user nih, saya jelasin dulu ya. User ini kan email, ya. Karena email itu kan nggak ketutup ya. Maksudnya orang bisa tahu email kita, gitu kan. Orang bisa tahu nih email kita. Nah, bayangin kalau nggak ada password. Misalnya dia nggak masukin password nih. Ya udah, kita masukin aja emailnya. Ntar bisa login gitu. Nah, kalau kayak gini, berarti kan siapa siapa aja tahu dong emailnya. Selama dia tahu emailnya, berarti dia bisa login. Oke. Maka itu ada password kan. Nah, cara kerjanya itu dari database dia ngecek nih. Nah, di sini dia ngecek dengan query, jalannya apa?
select bintang from, ya, nama table user, misalkan users where email sama dengan email yang dimasukin sama user, begini kan, and password sama dengan password yang diisi. Artinya di database tersimpanlah data passwordnya juga, gitu. Kebayang ya? Nah, karena dia tersimpan, pertanyaan selanjutnya adalah gini, kalau begitu berarti admin yang mengurus database kita itu tahu dong password kita. Nah, makanya password ini, ya, supaya admin juga nggak tahu password kita yang sebenarnya apa, itu makanya di encrypt. Gini, supaya apa? Supaya si admin juga nggak tahu. Biasanya encryptnya itu adalah encrypt satu arah. Jadi encryptnya itu satu arah. Artinya setelah di encrypt dia nggak bisa di decrypt, gitu. Jadi bentuk dari teks yang sudah di encrypt itu nggak bisa di decrypt, dibalikin lagi itu nggak bisa. Biasanya encrypt satu arah ini contohnya adalah MD5. Nah, pelajarin itu ya, gitu. Nah, jadi dia tahu nih kalau misalkan ngeceknya begini nih, select ini nih, ya kan? Kalau misalkan ada datanya satu row ada, misalkan dicek di database dengan cara seperti ini, ya. Kalau udah ada ketemu satu row, ya udah langsung dieksekusi. Jadi di server bikin nih session. Nah, data user yang disimpan, gitu, di dalam session. Ini data user, profile, gitu. Jadi yang ini nih, ya, si dia ini nih, kalau misalkan dia ketemu datanya, baru dia di siniin, masuk ke dalam profile yang disimpan dalam session. Nah, session itu dari server, ya, itu session itu intinya kayak local storage lah, kayak semacam storage gitu yang aktif kalau kita lagi ada di website gitu. Jadi tersimpan lah, gitu, session namanya, kayak gitu. Nah, gimana token itu bisa ada, gitu ya? Token, jadi profile ini kan session nih, ya kan? Nah, website kita tuh kan kalau udah di browser, nih, ya, kalau udah di browser, ini browser nih misalkan nih, ya kan? Ini browser. Nah, browser ini, ya, dia ini adalah client side. Pokoknya segala sesuatu yang tampil di dalam browser itu namanya client side. Ini client side. Nah, React nih. Kita udah langsung bicara JavaScript atau React ya. Kan React itu JavaScript kan. JavaScript itu dia berjalannya karena React nih, berarti berjalannya di client side, di browser. Nah, jadi si client side atau browser itu ngebacanya bukan session yang ada di server. Bukan ini nih. Nggak mungkin dia misalkan narik lagi gitu kan, ini narik ke sini, itu nggak mungkin, gitu. Nah, makanya si browser ini, klien ini ngebaca datanya yang tersimpan di client side juga di browser. Nah, namanya local storage. Ini local storage. Nah, local storage ini
disimpanlah yang namanya token. Nah, jadi setiap kali dia ngebuka nih, misalkan satu halaman. Nah, dia ngebaca, misalkan halaman ini hanya boleh diakses oleh yang sudah login melalui browser ini, melalui fitur login ini. Nah, dia browser akan selalu ngebaca si token. Ada nggak tokennya? Bener nggak tokennya? Gitu. Jadi si client side atau React atau JavaScript itu selalu ngebaca token. Kalau misalkan ada satu apa namanya coding di itu, misalkan kayak semacam apa ya? Kayak misalkan dia gini nih. Dia ngebaca local storage ya dot get misalkan. Nah, get token. Dia ngebaca nih. Ada nggak tokennya? Ada. Kalau ada, bener nggak tokennya ini valid nggak gitu? Dibaca gitu. Kalau nggak ada atau nggak valid, ya berarti dia nggak bisa nih ngakses si browser ini, ngakses halaman yang ada di browser gitu. Jadi setiap kali nih dia nge-email nih kan, email ngecek di database. Di database dia ngejalanin query. Nah, setelah jadi, berarti kan datanya kesimpan dalam kayak semacam JSON lah ya, JSON gitu ya. Ini JSON. Ini bentuknya apa, JSON? Dari server JSON. Nah, kalau sudah, nanti dia dikirim ke sini ke local storage. Gitu. Cara kerjanya gitu, ke database, ini database. Ngejalanin query, ini query-nya. Jadi dari sini langsung ke profile JSON, dimasukin ke dalam bentuk token gitu. Nanti yang mengencrypt si token ini adalah siapa? JWT gitu. Jadi dari profile JSON ini ya dikirim, nanti dia dari JWT disimpan dalam token. Nah, si browser dia baca tokennya valid atau enggak gitu. Kayak gitu. Jadi cara kerjanya gitu. Seluruh proses ini ya, seluruh proses ini namanya adalah gitu. Ya, jadi kayak gitu. Authentication itu gunanya supaya si browser ya, halaman pada web kita bisa ngecek halaman ini boleh nggak diakses oleh user yang tokennya ada nih di sini gitu. Kalau nggak ada, ya udah, berarti nggak boleh gitu. Kayak gitu sih keseluruhannya. Cara kerjanya seperti itu. Dulu nih ya, dulu sebelum ada JWT, bayangin nih, sebelum ada JWT, ini nggak ke sini kan, berarti dia ke sini. Nah, ini nggak ada nih. Dulu sebelum ada JWT, nggak ada kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi langsung nah, ini token, ini bukan dalam bentuk token biasanya, dalam bentuk data lain, data profile JSON biasanya. Jadi kalau misalkan dihapus, ya datanya ya dia hilang gitu, nggak ada. Nah, dulu banget itu nggak ada simpan di local storage. Jadi si browser itu biasanya langsung nge-request ke server. Ini kan bagian server nih, taruh. Ini bagian server. Ini server. Nah, ini server. Si browser itu akan selalu ngeminta ke server. Jadi setiap kali nge-request, dia ngejalanin ini terus, ngejalanin ini query ini gitu. Ada nggak dia usernya, ada nggak gitu. Nah, itu sangat membebani kerja server. Makanya setiap kali login, data profilnya itu dimasukin ke dalam local storage. Nah, untuk supaya jadi token,
Maksudnya token itu supaya si siapa namanya bentuk datanya itu nggak ketahuan gitu, karena udah dienkrip sama si JSON, si JWT gitu. Kayak gini, ini JWT ya. Ini JWT itu tugasnya memproses apa namanya profile ini ke dalam bentuk token yang nggak bisa dibaca sama si decrypter gitu. Jadi nggak bisa dibaca. Nih emailnya siapa, namanya siapa, itu nggak bisa. Jadi dalam bentuk token. Jadi nanti browser cuma baca aja tokennya, valid atau enggak tokennya. Kalau valid ya udah boleh gitu. Jadi nggak perlu lagi namanya proses nge-request ke server. Cukup baca dari local storage, aman jadinya gitu. Seperti itu prosesnya ya, keseluruhannya. Ini server, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah udah jelas? Apa belum? Halo? No. Ya, yang nggak ngerti apa? Udah mulai agak kebayang sih. Ya. Session tuh Ya, kenapa tiba-tiba ada session gitu? ini dulu. Jadi zaman dulu ya, zaman sebelum adanya, kalau Fadil pernah belajar PHP ya, itu pasti akan tahu yang namanya session gitu. Jadi PHP itu ya kan bahasa pemrograman gitu ya. Nah, itu ada yang namanya dia kayak gini, $session. Kayak gini. Session misalkan nama profile gitu ya. Nah, ini akan hidup. Sessionnya akan hidup di bukan di browser tapi dari server. Jadi si session ini ngebaca data di server. Gitu. Akan selalu jadi kalau PHP itu kan dia nge-generate gitu kan. Nge-generate coding dari server gitu. Nah, jadi dia akan selalu ngebaca session ini nih. Nge-request dari server, sessionnya ada nggak gitu. Kayak gitu. Bentuk sessionnya kayak gini. Jadi session itu sebenarnya dia ngebaca aja dari server. Ada nggak session gitu. Kayak gitu. Sehingga ini nggak bisa pakai Ajax. Ini nggak bisa lah intinya. Kalau pakai Ajax itu agak sulit lah intinya. Nah, makanya jadi kita nih kalau di PHP membuat web itu terlalu tergantung sama server. Gitu. Jadi terlalu tergantung sama server ya, sehingga memberatkan kinerja beban server gitu. Makanya kita kan ada yang namanya JavaScript gitu kan, JavaScript, nanti ada yang namanya React gitu. Ada library nama React gitu. Nah, nanti ada proses di sini namanya Ajax. Di sini Ajax atau asinkronos gitu. Proses asinkronos di dalam browser ya, jalan jadinya. Karena ada proses asinkronos, ya udah setiap kali kita ngecek apa sih istilahnya data usernya, itu nggak perlu lagi ke server gitu. Karena dulu kita kan selalu ngecek ke server terus. Kalau di sini ya, kalau dulu PHP ya. Waktu JavaScript itu belum bisa jadi server waktu itu. Kan ada yang namanya Node.js gitu ya. Itu kan sebenarnya JavaScript, tapi untuk server gitu kan. Sama PHP itu dulu gitu juga gitu. PHP itu kan halaman, jadi bisa dia mengenerate halaman tapi diproses di server gitu. Nah, jadi ya udah dia tergantung terus sama server kan. Bergantung terus. Nah, kalau di sini nggak perlu. Kenapa? Browser di sini kerja gitu. Browsernya kerja kayak mengenerate JavaScript yang kita coding di React ya. Itu di browser sama dia di convert ke JavaScript normal dari React
ya dari bahasa kita React itu dikonversi lagi ntar jadi JavaScript gitu, JavaScript normal, sehingga jadilah halaman yang kita lihat gitu React. Nah dia nggak perlu lagi untuk ngelihat siapa user yang sedang login, itu nggak perlu lagi ngeliat ke server gitu, cukup di local storage di browser. Jadi bagian ini browser nih, yang ini browser. Nah ini klien gitu ya, ini klien ya. Sebenarnya teknologi JWT ini juga client side sih kayak gitu, karena ini kan kalau nggak salah di installnya di React kan, di React Project gitu, kayak gini lah, seperti itu. Nah ini browser gitu, yang ini klien. Jadi untuk lihat siapa yang login itu nggak perlu lagi kita ngecek ke user, ke server, nggak perlu, cukup ke local storage which is di klien atau di browser gitu, ngecek tokennya siapa gitu, kayak gitu. Karena dulu kayak gini, kayak PHP ini dia ngecek ke server, kira-kira seperti itu. Session itu kayak gini, session bentuknya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya deh Pak. Oh ya, gimana? Jadi ini tentang React sih, kan saya baru kayak coba-coba gitu ya React. Nah terus saya kayak nemuin untuk bikin komponen kan ada yang pakai class, ada yang pakai function. Nah itu kalau sekarang lebih pakai yang mana sih gitu? Soalnya belajarnya biar lebih fokus dulu kemana gitu. Iya, function ya. Karena gini ya. Saya juga baru tahu dari teman saya kalau yang namanya kelas itu sebenarnya hanya sekedar tahu lah. Biasanya kita yang penting tahu ya, yang penting tahu cara membuat membuat komponen dengan kelas. Di situ kan ada yang namanya life cycle-nya kan, kayak gitu. Nah, karena ada life cycle-nya ya udah ikutin aja gitu kan. Nah, tapi secara best practice itu sebenarnya pakai function. Kenapa? Karena yang namanya yang namanya React itu ya, itu lebih code-nya lebih simple ya daripada kelas. Kalau fungsional, code-nya fungsional itu lebih simple daripada kelas. Karena lebih simple, which is ukuran datanya juga lebih kecil gitu. Contoh, misalkan gini. Nih ya, kamu bikin kelas komponen. Oke, kelas, misalkan kelas komponen, misalkan book. Ya, extends react dot komponen. Kayak gini. Ya. Ini kelas nih. Udah. Terus buat apa lagi? Buat yang namanya konstruktor. Kayak gini. Ntar ada lagi. Kalau nggak salah selain konstruktor apa ya? Saya jujur kan udah nggak pernah lagi sih pakai kelas, jadi agak lupa ya. Intinya ada lagi lah semacam life cycle. Nah, contohnya lagi, misalkan gini, kalau di itu kan ada yang namanya render ya, function render. Nah, di sini adalah return. Ya. Nah, di sini misalkan div. Di sini saya bilang lagi yang namanya label ya. Label name. Nah, di sini input type text. Kayak gini. Nah, udah nih ya, ini teks. Nah, biasanya di sini ada yang namanya value ya, nanti ada state-nya biasanya di sini kan. Kayak gitu. Nah, di sini nanti ada yang namanya this dot state. Gini kan, state sama dengan begini. Ya, misalkan di sini value-nya name. Kayak gini, name. Nah, ini nggak bisa nih langsung kayak gini, this dot state dot
name. Ini nggak bisa, karena kalau saat kita nulis ada function lagi kan, namanya on change. Gini, on change, gini kan. Nah nanti di sini ada apa lagi? This dot, aduh lupa saya apa namanya, kayak semacam function gitu kan. Function misalkan di sini handle name change, ini ya. Ini function kayak gini, oh sorry, nggak boleh. Ini harusnya kayak gini. Nah kayak gini kan, handle name change, berarti di sini this handle. Nah ini nggak bisa kayak gini. Ini kalau misalkan on change, dia nggak ngejalanin ini, this ya, karena this ini kan punyanya si siapa, ini kan. Nah makanya dibilang di sini this, kita bilang lagi di sini this dot handle sama dengan this dot bind dot handle, kayak gini. Nah ini ribet kalau kelas tuh begini. Nah ini baru bisa nih, kalau udah kayak gini baru gini ya. Ini kan nanti ada Nah misalkan di sini nanti this dot set state kayak gini, baru ada dot value kalau nggak salah. Ya katakan value lah ya. Nah udah nih. Ini untuk apa ya? Untuk yang namanya on change gini doang. On change kita bikin ini lagi. Gitu. Nah, bandingin sama kalau function. Contohnya adalah, jangan buku deh. Apa ya? Scroll. Ini. Nah. Nih lihat, ada ini untuk satu ini aja. Ini ada butuh ini. Ya, butuh konstruktor lagi, butuh ini. Gitu ya. Nah, ini function scroll cuman gini doang, return begini. Ini begini. Nah, ini begini kan. Nah, ini handle. Nah, ini benar bisa. Kalau kayak gini. Handle. Nah. Ini kalau nggak salah di sini ada props deh. Props. Ini kan. Nah, ini props. Propsnya di sini. Props. Nah, untuk state-nya berarti pakai const ini name, set name ya, sama dengan nanti ada import ya, import kayak namanya adalah use state. Ini use state, misalkan dia kosong ya. Nah ini state-nya aja nggak usah kan, berarti langsung this, nggak pakai this, sorry, namanya adalah name aja. Nah, karena udah jadi set di sini, set name, pakai aja di sini langsung. Misalnya set name, kayak gini, ini set name, ya, dot name, dah jadi. Ini jadi const ya, const. Nah, ini jadi sama dengan ini jadi panah gitu. Nah, ini nggak perlu pakai this, langsung handle. Bayangin, simple kan? Ini kan dari jumlah baris deh. Ini aja barisnya digede ini. Ini dari 24 ke 40 berapa? 6 3 1 16. Ini 16 baris. Ini berapa baris? Ini 22 baris. Dari baris saja ini lebih simple. Gitu. Nah, ini nih yang ribet nih. Ini yang bikin ribet nih. Ini udah dia bikin metode,
bikin lagi kayak gini gitu ya. Jadi itulah kenapa banyak orang sekarang pakai yang namanya fungsional, nggak ada lagi pakai kayak gini gitu. Nah kalau misalnya dia itu pakai kalau berubah state-nya use effect, tinggal panggil effect kayak gini. Nah kalau fungsional itu kalau kelas itu apa ya, saya lupa. Komponen state should update gitu ya, update misalkan. Saya lupa serius. Nah kayak gini, ini nggak usah pakai use effect misalkan apa kayak gitu ya. Jadi karena enakan pakai hooks fungsional komponen dibanding ini aja udah nggak pakai yang namanya extend sedia komponen. Ini nggak perlu pakai extend gitu ya. Itulah kenapa orang pakai yang namanya fungsional komponen, bukan pakai kelas seperti itu. Karena kelas itu ribet ya, dia nggak ada render tapi langsung return aja udah jadi seperti itu. Jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya sudah jelas Kak, makasih. Iya. Oke ya, bener ya, udah jelas ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nggak apa sejam kita tanya jawab, karena sebenarnya saya lebih senang tanya jawab dibanding materi. Kalau bertanya berarti udah nyoba gitu ya, udah nggak perlu lagi yang basic diajarin kayak gitu. Oke, siapa nih? Fajri, ada yang mau ditanyakan? Sekarang belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau belum ada saya yang nanya nih. Kita lihat ya. Oke. Nah, kemarin kita ada PR kayak gini ya. Oke, di sini siapa yang sudah mencoba? Soalnya Saya sudah. udah bisa. Bisa pakai apa? Pakai ini, mat.min. Kayak gini. Saya pakai loop biasa gitu Pak. Bisa, oke. Pakai loop biasa ya. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Ya. Nah, jadi kalau ketemu kayak gini, ingat, berarti dia nggak perlu, intinya gini, dia akan selalu membandingkan dengan yang apa, gitu ya. Contoh gini, kita ambil, berarti kan di sini ada yang namanya result ya. Resultnya apa? Oh, min. Berarti var, misalkan min, kayak gini. Oke. Nah, ini bandingin dengan apa? Ya. Kalau misalkan 0, kayak gini. Ya, 0. Maka yang terjadi adalah gini. Kalau misalkan kita bandingkan dengan 0, maka 2 apakah lebih kecil dari 0? Tidak. Terus dicek lagi. 3 apakah lebih kecil dari 0? Tidak. Semuanya bukan. 1, 7, 4, 6 sampai 9. Nggak ada yang lebih kecil dari 0 kan? Maka ya udah, nilai terkecilnya ada 0. Maka di sini kurang tepat. Kayak gitu, ya. Nah, simpelnya adalah kita ambil nih satu angka di awal. Gitu. Satu angka di awal. Gimana cara ngambilnya? Tinggal kita bilang
indeks ke 0. Oke, udah nih, angka awalnya 2. Nah, terus gimana cara bandinginnya? 2 apakah lebih kecil dari 2? Enggak, salah. Berarti 3 selanjutnya. Cek, kayak gitu kan. Nah, ini agak make sense. Cuman gini, kalau misalkan yang diambil yang 0, maka dia bandingin sama dirinya dia sendiri, udah pasti nggak valid dong. Gitu. Nah, makanya diambil lagi nih. For var i sama dengan ya i-nya itu dari 1. Karena udah nggak mungkin dari 0. Karena kalau i-nya indeksnya 0, indeksnya 0, dia dari 0 bacanya, maka indeks 0 baca bandingin sama 0 gitu. Nah, itu sebenarnya tepat, boleh, cuman apa ya, istilahnya kayak ngebuang waktu lah. Ngapain lu bandingin sama diri lu sendiri kan? Logikanya kayak gitu. Nah, di sini baru bandingin. I sampai berapa dia? Sampai dia r dot length min 1. Oke. Gak usah tanya lagi ya kenapa dia min 1. Karena apa? Indeks terakhir itu adalah pasti ini. R length min 1. Udah pasti ini rumusnya gitu. Pokoknya dia sampai indeks terakhir kan. Indeks terakhir dari sebuah array adalah panjangnya array kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena dia indeks dari 0 gitu ya. Nah, di sini dia baru i plus naik ya. Jadi dari dia 0 naik ke kanan. Kalau minus berarti dia ke kiri. 0, min 1, min 2, min 3. Nah, itu nggak ada kan array indeks ke situ. Makanya dia i plus. I plus itu artinya i sama dengan i plus 1. Atau i plus sama dengan 1. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini disingkat jadi plus. Sampai sini paham nggak? Apa ada yang kurang mengerti? Fajri? Fadil? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, udah nih. Nah, berarti kan dia ngebandingin nih. Bandingin sama siapa? Bandingin sama ini, min. Ya kan? Nah, di sini baru kita bilang if bandingkan. If R ke I. Nah, ini tadi saya bilang apa? Nggak mungkin 0 kan? I-nya itu harus sama dengan 1. Nah, karena indeks ke 1 bandingin sama ini. Ya, ingat ya. Jadi karena ini udah yang ke 0, ditaruh di sini, maka ini I-nya sama dengan 1, bukan lagi sama dengan 0. Karena biar nggak bandingin diri sendiri. Kayak gini, R ke indeks ke I, bandingin apakah dia lebih kecil, gini, nah, ini kan dibandingin sama min ya. Pertanyaannya adalah tanda apa? Apakah begini atau begini? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau dia ingin kalau dia ingin mencari kandidat yang paling kecil dari ini, berarti tandanya apa? Fajri, kira-kira tanda yang benar itu begini atau begini? Lebih besar atau dia lebih kecil? Atau Fadil? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti Lebih kecil. lebih kecil. Begini. Benar, yakin? Yakin ya? Oke. Nah. Oke, ya. Dia mencari kandidat yang lebih kecil. Siapa? Berarti yang lebih kecil dari min ini. Gitu. Kalau misalkan lebih besar, ya udah, berarti dia mencari kandidat yang lebih besar daripada min. Gitu. Ya. Which is ini nggak make sense. Karena mencari yang terkecil, maka dia harus si R ini harus lebih kecil dari min. Gitu. Ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini adalah logika untuk menukar kan. Kalau dia lebih kecil dari minus, berarti dia menggantikan tempatnya si minus kan, gitu. Logikanya begitu. Nah, berarti di sini adalah min sama dengan kayak gini. Ini adalah menggantikan kandidatnya si min. Nah, ini mengecek apakah dia lebih kecil dari kandidatnya. Ini kan yang kandidat yang terkecil. Ini apa istilahnya ya? Calon dan kandidat gitu ya. Sama aja lah calon kandidat ya. Ya gitu, intinya gitulah. Gitu. Ya. Udah nih. Kalau sudah, ini tinggal yang di return apa? Minnya, variable minnya. Oke. Betul. Seperti ini. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal cek nih, benar nggak kira-kira? Not. Oh sorry, berarti ini kurang. Sebentar, wait. Konsol. Nah, ini 1. Sekarang kalau saya ganti jadi minus 10, maka yang tadi kecil adalah minus 10. Seperti itu. Ya. Jadi, kalian harus, mengasah lagi bagaimana cara menggunakan looping atau menggunakan yang namanya statement condition, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, kemarin kita udah bahas yang namanya objek ya. Objek, udah belum sih? Udah ya, objek. Oke. Nah, karena sudah. Nah, ini misalkan sekarang kita belajar mengenai logika 2 dimensi. Ya, logika 2 dimensi. Nah, selama ini kalau loopingnya itu kan 1 nih. Kalian tadi udah lihat tadi kan looping itu cuma 1 kan. Tadi loopingnya cuma 1. Nah, sekarang bagaimana kalau loopingnya itu ada 2? Jadi logikanya itu adalah n pangkat 2 ya. N pangkat n. Kayak gini. 2 dimensi itu seperti ini. Nah, contoh kasus dari 2 dimensi itu kayak gini. Buatlah sebuah function ya. Function misalkan cube di mana ada param. Nah, yang dicetak dari function ini kalau dijalankan cube ini, misalkan cube ini diisi paramnya adalah 4, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan dijalankan cube dari ini adalah 3, maka udah kebayang ya hasilnya ya. Berarti di sini oke, seperti ini. Nah, ingat, ini sebenarnya adalah satu baris. One row ini sebenarnya konsol, satu konsol atau satu konsol. Satu konsol di mana dia mengkonsol kayak gini.
Ya, mati. Selanjutnya juga row kedua lah ya, row kedua ini juga mengkonsol ini. Oke. Nah, seperti ini kenyataannya. Oke. Sekarang saya tanya nih. Kira-kira untuk membuat seperti ini nih gimana logikanya? Ayo, ada yang mau mencoba? Di eja aja. Nanti saya Pakai looping. pakai looping. Oke. Pastilah ya pakai looping lah ya. Ini var. nested loop gitu. Oke, kita coba. Ines ke 1. I kurang dari atau lebih dari parameternya. lebih dari parameter. Ini. I plus plus. Kurang. Oh, gimana? Jika Bener kan? Lebih dari Kayaknya parameter. kurang nih. Kan 4 ya. Ayo, lebih atau kurang nih? Ayo. Kurang. Kurang. Oke. Sama dengan dia. Kurang sama dengan. kurang kayak Kurang. Nah, pakai sama dengan nggak? Nggak ya. Kita coba. Saya pakai deh soalnya kan Ayo, bisa jelasin nggak? Kenapa pakai sama dengan? kayaknya pakai. Soalnya kan Gimana tuh? Jelasin coba. apa sih itu kan jadinya 4 baris ya. Kalau nggak pakai sama dengan jadinya bakal 3 gitu. Jadinya, oke. Kalau misalkan 4 berarti cuma sampai 3. Gitu. Jadi, misalkan 4 nih. Kan dimintanya 4 ya. Oke. Ini 1 nih. I-nya 1. Kalau I-nya 1, ya, maka ini I 1 kurang dari 4. Betul ya? Betul. 2, betul. Berarti, oke, tadi kan 1 ya? 1, sorry. Berarti, 1 kecetak. Bener ya? Oke. 2, bener. Berarti karena benar kecetak. 3, bener. Berarti kecetak. 4, benar? Ayo, 4 kurang dari lebih dari Salah. 4 kurang dari 4 enggak? Enggak. Enggak. salah. Kok diem aja? Ayo, tadi siapa? Fitri, kok diem aja? Enggak, salah. Berarti 4 kurang dari 4 salah ya? Oke, karena salah, ya udah. Nggak kecetak dong jadinya. Which is dia cuma 3. Bener nggak? Makanya butuh yang namanya kayak gini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau di sini 0. Kira-kira gimana? Masih relevan? Sama dengannya nggak perlu. Sama dengannya nggak perlu. Kayak gitu. Ya, jadi bisa kebayang ya. Nggak perlu saya contohin dengan itu. Ya, seperti itu. Katakan oke, cuman 1. Di sini 1, berarti di sini sama dengan. Ya, oke. Nah, kalau saya konsol di sini console.log begini ya. Nah, ini 4 nih. Saya karena dia inputnya 4, berarti di sini 4. Oke. Kayak gini. Maka kalau jalankan, coba sebentar. Ini saya konsol dulu ya. Nah, seperti ini. Yang atas bener nih, 0, 0, 0, 0. Tapi yang bawah bener barisnya 3. Tapi jumlah per baris itu salah, harusnya 3. Ya kan? Berarti kalian tahu di sini. Berarti for looping ini tugasnya apa? Mencetak
apa istilahnya? Mencetak per baris. Ini kan berbaris, satu baris, satu baris, satu baris. Nah, karena ini nggak fleksibel, kalau kita kayak gini, which is gimana yang benar? Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan ini kurang tepat, berarti pakai apa lagi? Dikasih looping lagi di Nah, dalamnya. betul. Berarti nested looping ya. Kayak gini. Ya. Nah, ini mencetak per baris. Betul. Tapi apa? Yang ini bawah berarti dia mencetak per kolom. Gitu. Oke. Kalau udah tahu ini nested looping, sekarang gini. Tunjukin apa Eja ke saya gimana logikanya untuk mencetak per baris ini. Gimana? Var nggak pakai i ya, berarti j sama dengan 1. Oke, lanjut. Siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? J lebih dari sama dengan apa? Lebih kecil sama dengan Lebih kecil sama dengan i. Gitu. Berarti di sini i plus plus. Benar kayak gini? J plus plus. J plus plus. Oke. J plus plus. Dah, benar ya? Terus ini gimana? Saya konsol lagi. Konsol. Gini satu. Apakah sudah benar? Kalau saya jalankan, cuma satu. Ini nih. Ini satu. Nah, ini kurang tepat ya kalau kayak gini. Ini karena dia mencetak per kolom kan. Nah, tugasnya dia adalah menyusun ini nih, menyusun isi dari per baris. Per baris kan ini isinya berapa? 4 kan. Nah, dia berarti menyusun si 4 ini, 4 buah bulatan ini, gitu kan. Caranya adalah di sini kita bilang var row ya. Kan itu satu string nih. Ini kan satu string nih. Ini satu string, ini satu string. Nah, berarti di sini string, row-nya string. Gitu. Awalnya kosong nih dia. Ya kan? Baru kita bilang di sini row plus sama dengan O. Jadi dia mencetak apa si string kosong ini diisi terus sama O ini oleh sebanyak dia, sebanyak looping yang ini. Kalau sudah kelar disusun per barisnya itu diisi bolanya di per baris, maka dimunculkan seperti ini. Yang dimunculkan adalah row. Ini ya, seperti itu. Jadi looping ini adalah mencetak baris, tapi isi dari baris itu dibentuk oleh ini, gitu ya. Oke, kita coba cek. Nah, kok kayak gini? Oke, kenapa nih? Ada yang bisa jelasin kenapa hasilnya kayak gini? Masih salah. Harusnya itu ini semua. Ini nih. itu harusnya Mana? Harusnya apa nih? Siapa sih yang jawab? Oke, ada yang bisa perbaiki coding di sini? Oh, harusnya kayaknya Y itu sama lebih kecil sama dengan param. Ini J. Ini param harusnya, bukan I. Iya. Yakin? Bisa jelasin nggak kenapa? Soalnya kan ini outputnya kan dari parameter ya kan.
Betul. dari si nya. Parameter itu yang menentukan jumlah si bulatan, betul kan? Gitu, yang menentukan si jumlah bulatan. Kalau tadi I begini, ya. Itu kan berarti jumlahnya si I. Gitu. Nah, kalau kenapa dia bisa begini? Karena di baris pertama I itu masih 1. Ya, karena dia masih 1, dia di sini jadi penentu. Berarti I kurang sama dengan 1. Ya udah, di sini ngelupingnya cuma 1. O. Baru dicetak, kelar. Nah, setelah itu I-nya sama dengan 2. Ya, I sama dengan 2. Maka setelah I sama dengan 2, ini dicetaknya jadi I 2. Kayak gini. Maka bulatannya di sini O-nya ada 2, 1, 2. Dicetak, kelar. Balik lagi dan begitu terus. Itu makanya tadi kurang tepat. Makanya di sini harusnya I betul sama dengan 1. Ini bukan I, tapi adalah param, karena paramnya tetap param nilainya 4 gitu. Karena dia nilainya 4, tetap 4. Ya udah, ini jadi patokan gitu. Ya. Oke. Sekarang kita cek. Betul, hasilnya seperti ini. Kayak gitu, ya. Itu logika 2 dimensi. Ya. Oke. Itu salah satu contoh 2 dimensi untuk string. Nah, sekarang ya, oke, karena udah setengah 10 ya. Jadi nanti penjelasannya besok. Ini yang sekarang adalah dua dimensi string. Nanti penjelasan besoknya adalah 2 dimensi array. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Kalau aman, kita sudahi Ya, aman. dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.